Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 21042347. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi network. Komunikasi network atau jaringan komunikasi adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima informasi antara dua atau lebih orang atau perangkat keras. Komunikasi network digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam bisnis, komunitas, dan pemerintah. Unsur komunikasi network. Pertama, pengirim. Orang atau perangkat keras yang mengirim informasi kepada penerima. Kedua, penerima. Orang atau perangkat keras yang menerima informasi dari pengirim. Ketiga, efek. Pesan atau pengaruh yang diinginkan atau tidak dari proses komunikasi. Yang keempat, saluran atau media. Sistem atau alat yang digunakan untuk mengirim informasi dari pengirim kepada penerima. Ini yang kelima, umpan balik. Anggapan atau respon dari penerima kepada pengirim. Komunikasi network terbagi dua, yaitu pertama, komunikasi network linear. Dalam model komunikasi linear, informasi mengalir dari satu sumber pada satu penerima melalui sebuah saluran. Ini adalah model komunikasi satu arah, di mana informasi tidak mengalir dari penerima kepada pengirim. Model ini digunakan dalam sistem komunikasi seperti radio, televisi, dan internet. Yang kedua, komunikasi network interaktif. Dalam model komunikasi interaktif, informasi mengalir dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Ini adalah model komunikasi dua arah, di mana informasi mengalir melalui umpan balik dari penerima kepada pengirim. Model ini digunakan dalam sistem komunikasi seperti telepon, email, dan chat. Selanjutnya, fungsi komunikasi network. 1. Pertukaran data. Salah satu fungsi utama komunikasi jaringan adalah untuk memungkinkan pertukaran data antara perangkat yang terhubung dalam jaringan. Data bisa berupa teks, gambar, video, suara, file, atau jenis informasi digital lainnya. Yang kedua, akses sumber daya bersama. Komunikasi jaringan memungkinkan perangkat untuk mengakses sumber daya bersama dalam jaringan, seperti printer bersama, server file, atau komunikasi internet. Ini memungkinkan kolaborasi antara pengguna dan berbagai informasi serta sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi antar pengguna. Jaringan memfasilitasi komunikasi langsung antara pengguna melalui berbagai layanan seperti email, pesan instan, panggilan suara, dan konferensi video. Ini memungkinkan kolaborasi tim dan komunikasi pribadi antara individu, baik di lingkungan lokal maupun jarak jauh. Selanjutnya yang keempat, dukungan aplikasi berbasis jaringan. Komunikasi jaringan mendukung berbagai aplikasi dan layanan berbasis jaringan, seperti web browsing, email, media streaming, e-commerce, dan banyak lagi. Apabila aplikasi ini memanfaatkan infrastruktur jaringan untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Selanjutnya yang kelima, distribusi informasi. Komunikasi jaringan memungkinkan distribusi informasi secara cepat dan efisien ke berbagai perangkat dalam jaringan. Ini memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, keamanan dan privasi. Komunikasi jaringan juga memainkan peran penting dalam mendukung keamanan dan privasi data. Protokol dan teknologi keamanan jaringan seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi digunakan untuk melindungi data dari ancaman keamanan seperti peretasan atau pencurian informasi. Yang terakhir, yang ketujuh, manajemen jaringan. Komunikasi jaringan memungkinkan pengelolaan jaringan untuk mengelola dan mengawasi infrastruktur jaringan, termasuk pemantauan kinerja, konfigurasi perangkat, pemecahan masalah, dan manajemen kapasitas. Ini memastikan bahwa jaringan beroperasi secara efisien dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, fungsi komunikasi jaringan adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antara perangkat dan pengguna dalam jaringan, serta mendukung berbagai aplikasi dan layanan berbasis jaringan untuk keperluan individu, bisnis, dan organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.